Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung Arik Channel. Dan yang baru bergabung, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Nah, di sini Arik Channel tetap akan membahas yaitu tentang P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini beritanya agak sedih ya, teman-teman semuanya. Honorer akan dirumahkan di tahun 2025. Akankah ada pesangon? Nah, ini solusinya pemerintah dan peluang P3K untuk mereka. Nah, biar teman-teman tidak penasaran, simak terus ya video ini sampai habis. Jadi nanti teman-teman tahu ya ada kriteria-kriteria atau ada poin-poin yang perlu teman-teman simak. Kenapa kok dipulangkan? Karena ada apa seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti melihatnya atau mendengarkan, membacanya cuma setengah-setengah, nanti teman-teman juga akan mendapatkan berita cuma setengah-setengah. Oke teman-teman, langsung kita lihat saja ya. Itu dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025, tepatnya itu jam 19:10 ya. Jadi kurang lebih jam 7 malam lebih 10 menit. Kabar kurang gembira ya, kurang menyenangkan kembali menyelimuti dunia kepegawaian Indonesia. Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB ya telah mengumumkan bahwa sejumlah tenaga honorer dan akan dirumahkan mulai tahun 2025. Nah, di sini sudah gimana ya, buat teman-teman saya juga kasihan. Terus di sisi lain itu sudah aturan, gimana lagi. Nah, jadi teman-teman ya pokoknya tetap semangat, terus berdoa, mudah-mudahan ada keajaiban atau ada perubahan yang sangat menyenangkan. Jadi untuk teman-temannya pokoknya semangat terus ya. Pokoknya kita akan memberikan informasi-informasi terbaru buat teman-teman semuanya. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Menpan RB nomor 15 tahun 2025 yang menetapkan kriteria tenaga honorer yang bisa mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 2. Keputusan ini tentu memicu banyak pertanyaan, termasuk terkait nasib para honorer yang tidak lagi dapat bekerja di instansi pemerintah. Ada solusi yang ditawarkan pemerintah. Apakah mereka berhak mendapatkan pesangon? Berikut usulannya ya. Jadi teman-teman nanti biar tahu ya. Ikuti terus informasi dari Arik Channel sampai habis ya, biar teman-teman nanti tahu. Apakah solusi yang ditawarkan pemerintah? Apakah mereka berhak mendapatkan pesangon? Berikut usulan. Namun tidak semua tenaga honorer bisa mengikuti seleksi. Jadi di sini nanti ada beberapa kriteria yang bisa mengikuti dan tidak bisa mengikuti.
Sebelum kita melanjutkan informasi, kita intro sebentar. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, pemerintah menetapkan bahwa hanya tenaga honorer yang pertama itu terdaftar dalam database BKN per Oktober 2022. Jadi dulu itu ada pendataan ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dulu itu sudah terdata ya di tahun 2022, tepatnya di bulan Oktober ya. Terus yang kedua, memiliki masa kerja minimal 2 tahun secara terus-menerus per Oktober 2023. Dengan kriteria ini, tenaga honorer yang mulai bekerja setelah atau di bulan Oktober 2023 atau memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun tidak dapat mengikuti seleksi P3K tahap 2. Jadi untuk teman-teman semuanya, dulu waktu pendataan ya, waktu pendataan di tahun 2022 itu teman-teman sudah masuk database ya. Terus yang 2023 itu tidak masuk database. Seperti itu ya. Mulai 2025 sesuai kebijakan pemerintah tidak ada lagi tenaga honorer yang dipekerjakan di instansi pemerintah. Pemerintah hanya akan mengangkat atau menganggarkan gaji untuk pegawai dengan status ASN baik PNS maupun P3K. Bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria seleksi P3K, mereka akan dirumahkan tanpa peluang untuk diangkat sebagai ASN. Nah, di sini teman-teman harus pahami ya, itu tadi yang sudah kita sampaikan, itu pendataan di bulan Oktober ya, 2022 ya. Nah, itu tadi termasuk di sini ya, untuk kriterianya ya. Hal ini merupakan bagian dari kebijakan reformasi kepegawaian yang bertujuan meningkatkan efisien birokrasi. Nah, di sini teman-teman sudah mulai paham ya, kenapa ada sebagian yang dipulangkan seperti itu ya. Meskipun kebijakan ini terlihat tegas, Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah menyatakan bahwa pemerintah tetap berkomitmen mencari solusi untuk menyelamatkan nasib tenaga honorer. Dan teman-teman itu nanti diberikan solusi, mungkin itu ya dibagi ya, ada yang paruh waktu dan ada yang penuh waktu seperti itu. Nah, untuk langkah-langkah yang mungkin diambil dari pemerintah itu antara lain, yang pertama itu ya, menetapkan honorer ke sektor lain. Pemerintah berencana berkoordinasi dengan sektor swasta untuk menyerap tenaga honorer yang dirumahkan. Terus itu yang kedua, pelatihan dan pengembangan keterampilan. Program pelatihan akan disiapkan untuk meningkatkan daya saing tenaga honorer di pasar kerja. Yang ketiga ya, perluasan program P3K, fokus
utama pemerintah adalah menyelesaikan proses pengangkatan kurang lebih itu ya 1,7 juta tenaga honorer yang terdata dalam database secara bertahap. Sayangnya hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur pemberian pesangon bagi tenaga honorer yang dipulangkan. Jadi di sini belum ada programnya ya teman-teman. Mungkin teman-teman nanti ya itu tadi mesti sangat-sangat kecewa teman-teman itu ya. Hal ini berbeda dengan pegawai tetap yang biasanya memiliki hak pesangon sesuai peraturan ketenagakerjaan. Namun tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN diharapkan tetap menunggu kebijakan terbaru dari pemerintah terkait nasib mereka. Jadi itu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di tahun 2022 itu kan ada pendataan yang biar terdaftar di database ya. Jadi untuk teman-teman yang tidak terdaftar di database, jadi teman-teman menunggu informasi terbaru ya, kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Jadi teman-teman semuanya itu biar gimana ya, tidak dirumahkan seperti itu. Di sini ya teman-teman, kebijakan pemerintah untuk merumahkan tenaga honorer pada tahun 2025 itu menimbulkan kekecewaan bagi banyak pihak. Namun pemerintah melalui BKN dan Menpan RB berkomitmen untuk mencari solusi sebagai para honorer yang terdampak. Jadi ya jelas lah kita akan sangat was-was ya atau khawatir ya kalau kita dipulangkan, karena mungkin teman-teman yang tidak lulus terus tidak lulus sudah kerja lama itu mesti sangat kecewa sekali seperti itu. Tapi kalau yang baru masuk mungkin belum ada 1 tahun itu gimana ya, ya wajar saja kalau dipulangkan seperti itu ya. Tapi yang terdampak banyak itu ketika teman-teman sudah mengabdi di instansi itu lama terus tidak lolos terus dipulangkan. Nah itu mungkin teman-teman ada rasa jengkel, kecewa, atau basa Jawane itu amburadul ning ati seperti itu ya, pegel gitu. Nah jadi untuk teman-teman pokoknya kita harus selalu berdoa, mudah-mudahan ada jalan yang terbaik buat teman-teman kita dan ada perubahan dari pemerintah ya, seperti itu. Terus bagi tenaga honorer mengikuti seleksi P3K tahap 2 bisa menjadi peluang besar untuk tetap bekerja di lingkungan pemerintah. Jadi untuk teman-teman yang gelombang 2 ya, khusus untuk yang gelombang 2 ya, itu ya teman-teman bisa ada peluang besar sekali ya bisa bekerja di lingkup pemerintah. Bagi yang tidak memenuhi kriteria, penting untuk terus mengembangkan keterampilan dan kesiapsiapan atau bersiap menghadapi tantangan baru di sektor lain. Nah, itu tadi ya yang tidak masuk kriteria itu tadi yang waktu pendataan itu tidak masuk database, terus bekerja dari kurang dari 2 tahun itu tidak masuk kriteria seperti itu. Nah untuk teman-teman pejuang P3K ya, jadi simak terus perkembangan kebijakan pemerintah terkait tenaga honorer untuk mendapatkan informasi terbaru dan langkah-langkah yang terbaru diambil. Jadi teman-teman itu ya
cari informasi terbaru ya. Mudah-mudahan di Arik Channel ini bisa memberikan informasi terbaru buat teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan Arik Channel selalu sehat selalu dan diberikan umur panjang, dan buat teman-teman juga pejuang P3K juga diberikan umur panjang. Jadi terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mengikuti Arik Channel, dan Arik Channel juga akan berusaha lebih baik mencarikan informasi terbaru buat teman-teman semuanya. Nah, jadi begitu saja ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Pokoknya intinya selalu kita berjuang, terus jangan lupa berdoa biar dimudahkan jalan kita. Saya akhiri begitu saja buat teman-teman pejuang P3K untuk masa yang depan yang indah dan cemerlang. Terima kasih ya teman-teman. Begitu saja, pokoknya sehat-sehat selalu buat teman-teman semuanya yang selalu mengikuti Arik Channel. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Saya akhiri, salam sehat, salam sejahtera, salam untuk kita semuanya.